5 fakta Anita Djachobagah yang gebrak meja saat raker dengan Kemendikbudristek, 2 kali marahi Nadiem Makarim. Rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek berlangsung panas. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Kamis 6 Juni 2024, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Anita Djachobagah sempat meluapkan kemarahan dengan menggebrak meja di hadapan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sosok anggota legislatif asal Nusa Tenggara Timur atau NTT tersebut langsung tuai sorotan publik. Berikut deretan fakta mengenai Anita Djachobagah. Guru vokal. Sebelum masuk ke parlemen, perempuan kelahiran Jakarta 9 Maret 1947 tersebut merupakan seorang guru vokal. Dikutip dari wikidpr.org, Anita pernah aktif berorganisasi di Komunitas Seni Suara dan Kepemudaan Gereja. Ia pernah menjadi pengajar vokal di Sanggar Ananda, GPIB Evata, serta GPIB Gideon. Selain itu, ia juga aktif menjadi pengurus di Gerakan Pemuda GPIB Evata dan Pemuda GMIT di Kota Kupang, NTT. Gagal jadi anggota DPR RI. Sepak terjang Anita sebagai anggota legislatif dimulai pada Pileg 2009 silam. Ia sempat melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR RI untuk periode 2009 sampai 2014. Tapi pada periode berikutnya, yakni di Pileg 2014, ia gagal terpilih kembali. Walau begitu, ia nyatanya bisa kembali ke Senayan setelah ditunjuk untuk menggantikan Jefferson Riwukore yang mundur untuk mencalonkan diri di gelaran Pilwalkot Kupang pada 2017. Anita pun melanjutkan sisa masa jabatan untuk periode 2014 sampai 2019 sebagai anggota DPR RI. Meraih suara terbanyak. Pada gelaran Pileg 2024, Anita kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Kala itu Anita maju di Dapil NTT 2 yang meliputi Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Rijua, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Rote, Ndau, serta Kota Kupang. Dalam kontestasi tersebut, Anita harus bersaing dengan sejumlah tokoh penting diantaranya anak dari Setia Novanto, yakni Gavril Pinovanto serta Victor Laiskodat. Pada pertarungan di Dapil NTT 2, Anita Djachobagah tampil sebagai peraih suara terbanyak yakni dengan 131.396 suara dan memastikan diri lolos ke Senayan. Pernah marahi Nadiem gegara tepuk tangan PBB. Sebelum ramai disorot usai gebrak meja di hadapan Mendikbudristek, Anita ternyata pernah marah di hadapan Nadiem. Momen itu terjadi ketika Komisi 10 dan Kemendikbudristek menggelar rapat kerja pada 2022 silam. Ketika itu, Anita menyorot soal 400 orang yang hadir sebagai tim bayangan di Kemendikbudristek. Anda boleh bangga di tepuk tangan PBB, tapi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Katanya, Senin 26 September 2022. Lebih lanjut, kemarahan Anita makin menjadi ketika menyinggung soal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ia menyebut banyak di antara guru yang menangis menyikapi keputusan tersebut lantaran tak sedikit yang gajinya kerap dibayar telat. Guru berteriak, kami sudah lulus passing grade. Segala macam, tapi di mana gaji kami? Kami sudah tak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Kata Anita menyampaikan keluh kesah para guru di hadapan Nadiem. Anita pun meminta agar Nadiem membuka mata mengenai persoalan pendidikan di Indonesia yang masih pelik. Bila hal itu bisa diselesaikan, baru Nadiem pantas mendapat tepuk tangan dari rakyat Indonesia. Kemudian kami dengar di PBB ada dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Kenapa masih banyak ketertinggalan di daerah 3T? Dan 400 tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba jelaskan mengapa kita harus bangga dengan Anda Pak Menteri, cecarnya. Semprot Nadiem untuk kedua kalinya. Terkini, Anita kembali murka di hadapan Nadiem Makarim. Penyulutnya gegara alokasi anggaran pendidikan yang urung merata dan tak tepat sasaran.
Kenapa saya katakan tidak digunakan dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah. Ungkapnya Kamis 6 Juni 2024. Lebih lanjut, Anita kemudian menyorot perihal pengelolaan dana program Indonesia Pintar yang kini jadi perhatian KPK. Ia menyebut Kemendikbudristek malah tampak kebakaran jenggot ketika turun rekomendasi dari KPK mengenai hal tersebut. Kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru, seakan-akan Kemendikbudristek kebakaran jenggot, kata Anita. Tak sampai di situ, Anita juga menyayangkan perihal usulan wakil rakyat yang justru diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau mau diverifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. Dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan ke kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi KPK periksa apa yang ada di Kemendikbudristek, ujar Anita. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil, kok apa yang diusulkan diverifikasi Dinas Pendidikan? Anda sebagai menteri mau nggak diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah, tegasnya.